Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Luki Hardiansah dari kelas 12 IPA SMA Cisarua. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang statistika, cara menentukan nilai simpang rata-rata data tunggal dan data kelompok. Mari simak penjelasannya, sahabat. Poin pertama pasti berbicara tentang definisi. Jadi apa sih pengertian dari simpang rata-rata tunggal dan kelompok? Dari sumber yang saya cari di media sosial, definisi simpang rata-rata. Pengertian simpang rata-rata atau dalam disebutnya itu mean deviation adalah jumlah harga mutlak. Jumlah harga mutlak selisih setiap nilai dengan nilai rata-rata dibagi dengan banyak rata. Dalam matematika dinotasikan sebagai singkatan dari SR atau MD. Kegunaan dari menghitung mean deviasi tersebut adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai keseluruhan data menyimpang dari nilai rata-rata data statistika tersebut. Contoh soal untuk simpang rata-rata tunggal. Tentukan simpangan rata-rata dari data 2, 1, 4, 2, dan 6. Nah, terus bagaimana penyelesaiannya untuk menentukan simpang rata-rata dari nilai tersebut? Kita harus mencari nilai simpang rata-ratanya. Langkah pertama yang harus kita ketahui nilai rata-rata dari data yang kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Cara mencari nilai rata-ratanya adalah kita buat penyelesaian dulu. Cara mencarinya jadi gini. Kita masukkan dulu X bar, terus kita jumlahkan saja angka dari data tersebut, kita tambahkan saja 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 lalu tambah 6 per banyaknya angka yang dihitung. Kita hitung dari banyaknya dari data tersebut 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama dengan per 5. Lalu kita jumlahkan angka-angka tersebut. Setelah begini kita langsung tambahkan saja. Lalu kita jumlahkan 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7, 7 tambah 2 sama dengan 9, dan 9 tambah 6 sama dengan 15. Jadi 15 kita per 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Inilah rumusnya. Jadi rumusnya adalah SR sama dengan sigma dari harga mutlak. Jadi XR sama dengan sigma. Sigma itu jumlah, sedangkan XI itu angka-angka yang tadi dengan data nih yang ini 2, 1, 4, 2, 6. Sedangkan X bar itu hasil yang kita cari yaitu ini 3. Sedangkan N di sini yaitu banyaknya angka yaitu 5. Jadi kelanjutannya dikurangi dengan nilai rata-rata tadi yaitu 3. Karena di sini sigma, maka di sini ditambahkan. Selanjutnya yaitu 1 dikurangi 3 sama dengan ditambah 4 dikurangi 3. Selanjutnya 2 dikurangi 3. Selanjutnya yang terakhir dan
6 dikurangi 3. Jika sudah segini, lalu kita kasih N, yaitu per 5. Sama dengan perlu diingat, tanda seperti ini itu disebut harga mutlak, dan maksud harga mutlak kalau misalkan kita ketemu negatif maka jawabannya harus positif, sama dengan 2 dikurangi 3 hasilnya negatif, namun karena ada tanda mutlak, tanda seperti ini, maka jawabannya harus positif 1, yaitu 1. Setelah ini lalu kita jumlahkan saja. Tambah 1 dikurangi 3 seharusnya itu negatif 2, karena di sini menggunakan sigma, artinya nilai mutlak, artinya positif, maka kita masukkan angka 2 positif, terus tambah lagi 4 dikurangi 3 sama dengan 1, lalu 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1, maka hasilnya positif 1. 1 ditambah lagi dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3, lalu per 5. Lalu kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 sama dengan 8 per 5. 8 dibagi 5 maka hasilnya adalah 1,6. Jadi simpangan rata-rata data tunggal dari 2, 1, 4, 2, 6 adalah hasilnya 1,6. Ini dia hasilnya. Materi yang kedua. Nah, ini simpangan rata-rata data kelompok. Ada persoalan tentang tentukan simpangan rata-rata dari data tersebut, nilai yang sudah dikelompokkan dengan frekuensi. Jadi mari kita simak langkah-langkahnya. Nah, langkah pertama itu kita menjumlahkan dulu frekuensinya. 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4 sama dengan hasilnya sama dengan yaitu 20. Sudah begini, jadi kita langsung menambahkan lagi 4 kolom. Nah, langkah berikutnya itu untuk kolom pertama itu kita masukkan itu XI. Yang kedua itu FI XI. Lalu yang ketiga itu harga mutlak. XI dikurangi X bar. Yang keempat FI Setelah begini, jadi kita harus mencari XI-nya itu. Jadi XI itu adalah nilai tengah. Dari nilai tengah 30 sampai 39 itu nilai tengahnya itu 34,5. 40 dari 49 nilai tengahnya itu 44,5. Dari 50 ke 59 itu nilai tengahnya itu adalah 54,5, dan 60 hingga 69 itu nilai tengahnya adalah 64,5. Untuk mencari FI dan XI ini jadi dikalikan
frekuensi dikali dengan nilai tengahnya itu 34 dikali dengan 3, maka hasilnya adalah 103,5. 44 dikali 44,5 dikali 7, maka hasilnya adalah 311,5. 54 dikali dengan 6, maka hasilnya adalah 327. 64,5 dikali 4, maka hasilnya adalah 250. Setelah begini, untuk FI dan XI-nya itu kita jumlahkan 103,5 ditambah 311,5 ditambah 327 ditambah 250, maka menghasilkan 1000. Inilah dia. Maaf, seharusnya ini 258. Untuk cara mengisi XI dikurangi X bar itu, karena ini berhubung nilai harga mutlak, maka ingat harga mutlak itu maupun negatifnya harus dijadikan positif. Untuk mengisinya itu kita harus membuat rumusnya dulu dari simpang rata-rata data kelompok. Rumusnya yaitu setelah rumus dimasukkan, maka kita harus masukkan dulu. Jadi ini adalah 1000 yang kita tadi cari per 20 sama dengan 1000 dibagi 20, maka hasilnya adalah 50. Untuk mencari harga mutlak dari XI dikurangi X bar itu adalah ini 34 dikurangi 50, maka hasilnya adalah min 15,5. Karena ini harga mutlak, maka dijadikan positif, yaitu 15,5. 44 dikurangi 50 karena hasilnya negatif 5,5, maka hasilnya adalah 5,5. Terus 54,5 dikurangi 50, maka hasilnya adalah 4,5. Yang terakhir 258 dikurangi dengan dibagi dengan 50 dikurangi dengan 50, maka hasilnya adalah 14,5. Lalu untuk mencari nilai dari kolom terakhir adalah FI dengan harga mutlak XI dikurangi X bar adalah, jadi frekuensi dikalikan dengan harga mutlak yang ini 3 dikali 15,5, maka hasilnya adalah 46,5. 7 dikalikan 5,5, maka hasilnya 38,5. 6 dikali 4,5, maka hasilnya adalah 27. Dan yang terakhir 4 dikali 14,5 menghasilkan 58. Lalu kita jumlahkan 46,5 ditambah 38,5 ditambah 27 ditambah 58 menghasilkan 170. Setelah semuanya sudah selesai, lalu kita masukkan rumusnya adalah SR sama dengan sigma atau jumlah
sama dengan 1 FI harga mutlak X bar X per satu per frekuensi adalah, maka untuk mencarinya adalah karena XFI harga mutlak ini hasilnya yang tadi kita cari adalah 170, maka kita masukkan 170 dengan frekuensinya itu adalah 20 yang tadi, maka 170 per 20 maka menghasilkan 170 dibagi 20 adalah hasilnya 8,5. Inilah dia hasilnya dari data kelompok.